Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur karena masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Mbak Risa. Silakan Mbak Risa. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mas Fahad hadir? Hadir, Bu. Mbak Risa? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan share screen. Tunggu sebentar ya anak-anak. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, sebelumnya kita sudah mempunyai kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, yaitu peserta didik diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua, jika memungkinkan wajib menyalakan kamera atau on cam. Yang ketiga, tidak diperbolehkan makan, namun diperbolehkan minum saat berlangsungnya pembelajaran. Yang keempat, tidak boleh bermain-main sendiri atau berisik. Apakah anak-anak ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ya, oke. Semua Tidak, Bu. sepakat? Sepakat, Bu. Oke, Sepakat, Bu. terima kasih anak-anak. Nah, Ibu mempunyai sebuah video. Kita perhatikan video bersama ya. Terpujilah wahai engkau Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku, bagaikan saksi terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai perikat dalam kegelapan, engkau laksana penyejuk dalam kehausan. Engkau patria, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Nah, anak-anak, sebelumnya sudah tahu belum tentang lagu yang Ibu share tadi? Sudah, Bu. Ya, semuanya sudah hafal ya. Sudah, Bu. Lagu itu membahas tentang apa, anak-anak? Pahlawan tanpa tanda jasa, Bu. Iya, betul sekali. Nah, kemarin kalian sudah mendapatkan tugas dari Ibu untuk bekerja sama dengan orang tua, yaitu membaca teks tentang pahlawan. Setelah itu, Ibu minta kalian untuk diskusikan tentang contoh sikap-sikap pahlawan yang dapat kalian teladani. Nah, selain itu, kalian juga belajar dari lingkungan
untuk memiliki semangat juang yang tinggi dalam membantu orang lain. Nah, dari hal tersebut, kita akan belajar tentang mengenal pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Supaya kalian lebih memahami tentang perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan, yaitu ada nilai-nilai positif yang bisa kita contoh. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama diharapkan melalui belajar bersama, siswa dapat mengetahui sejarah atau kisah tentang Raja Gunawarman sebagai tokoh pahlawan. Nah, yang kedua, siswa dapat mengetahui peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, Ibu mempunyai sebuah teks bacaan, ada kita yang mau membacakan? Mas Fahad, apakah bisa tolong membacakan teks yang Ibu share? Bisa, Bu. Oke, tolong bacakan ya. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, sebelumnya terima kasih. Anak-anak, apakah sudah tahu apa itu pahlawan? Orang yang berjasa, Bu. Ya, terima kasih Mbak Risa, betul sekali. Nah, di sini terdapat sebuah gambar tentang orang-orang yang memiliki sikap kepahlawanan. Nah, gambar yang pertama yang Ibu tunjuk ini, gambar apa anak-anak? Apa yang mereka lakukan dari gambar-gambar di atas? Yang pertama, sedang apa? Hayo, menjenguk Teman yang sakit. Iya, betul sekali. Yang kedua, apakah ada yang tahu? Belum tahu ya. Yang kedua adalah belajar dan merawat lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Hal baik apa yang dapat kalian contoh dari gambar di atas? Membantu teman, Bu. Iya, benar sekali. Saling tolong menolong, Bu. Ya, betul. Terima kasih Mbak Risa dan Mas Fahad. Nah, jadi pada gambar-gambar di atas termasuk dalam sikap kepahlawanan, yaitu gambar yang pertama menjenguk teman yang sakit. Sikap kepahlawanannya yaitu peduli kepada sesama teman. Gambar yang kedua yaitu belajar dengan bersungguh-sungguh serta merawat lingkungan dengan baik. Dan gambar yang ketiga adalah menolong teman yang sedang kesusahan. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang pahlawan. Apakah anak-anak sudah paham dengan pengertian pahlawan? Belum, Bu. Nah, belum ya. Jadi di sini ada sebuah teks bacaan tentang pahlawan. Ibu bisa minta tolong kepada Mbak Rizka untuk membacakan? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih Mbak Rizka. Nah, kelanjutannya yaitu rasa cinta tanah air dan bangsa dapat ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan juga dilakukan oleh para diplomat yang berjuang menekankan kedudukan pihak penjajahan di meja diplomasi. Nah, apakah anak-anak sudah paham dengan pengertian diplomat? Belum, Bu. Ya, Belum, jadi Bu. diplomat itu merupakan sebuah perwakilan pemerintahan suatu negara yang dinas atau melakukan tugasnya di luar negeri. Lalu perjuangan yang selanjutnya adalah dilakukan oleh para pengelola surat kabar dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengorbankan semangat perjuangan kepada masyarakat.
Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi sebelum pembelajaran ya. Nah, anak-anak juga dapat memiliki sikap kepahlawanan. Salah satunya itu dengan cara menolong teman, menjenguk teman yang sedang sakit, menolong teman yang sedang kesusahan, membantu kakek tadi yang ada pada gambar sebelumnya, yang menyeberang jalan, itu menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, kita juga mempunyai tokoh pahlawan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, bagaimana sih sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh dari mereka? Nah, sebelum itu, supaya kita lebih mengetahui dan memahami tentang sikap yang dapat kita contoh dari para pahlawan, mari kita membaca teks tentang Raja Punawarman Panji Segala Bangsa. Ibu bisa minta tolong kepada anak-anak siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke, Mbak Rizka, silahkan. Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun seluruh saluran air dan memberantas perampok. Nah, selanjutnya. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciarution. Nah, terima kasih Mbak Rizka sudah membacakan. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, anak-anak bisa buka bukunya halaman 43. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, di situ terdapat sebuah pertanyaan. Nomor 1, adakah yang bisa menjawab? Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman. Saya, Bu. Ya, Mbak Risa, silakan. Teman-teman yang lain bisa sambil menulis di buku ya. Nomor 1 itu perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman itu 1. Memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon, kemudian memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, kemudian juga memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara. Wah, betul sekali. 100 untuk Mbak Risa. Benar ya anak-anak. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman yaitu memperbaiki aluran sungai Gangga di daerah Cirebon. Yang kedua, memperbaiki dan memperindah aliran sungai Cupu. Yang ketiga, memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara. Sudah ditulis di buku? Sudah, Bu. Oke. Sekarang yang nomor 2, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Punawarman. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Rizka, silahkan. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yaitu memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Betul sekali, terima kasih Mbak Rizka sudah menjawab pertanyaan itu. Nah,
100 ya untuk Mbak Risa. Sekarang nomor 3. Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman? Ayo, siapa yang bisa menjawab lagi? Saya, Bu, saya. Oke, Mas Fahad, silahkan. Nah, jawabannya, rakyat di Kerajaan Tarumanegara menjadi hidup aman dan sejahtera. Wah, betul sekali. Ternyata anak-anak ibu pintar ya. Semuanya dapat nilai tambahan. Nah, sekarang lanjut yang nomor 4. Menurut kalian, bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki kepahlawanan? Nah, nomor 4 dan nomor 5 dijadikan tugas ya. Nanti setelah pembelajaran bisa kalian kerjakan, lalu dikumpulkan besok. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang, apakah kalian sudah bosan? Ayo, masih semangat tidak? Masih, Bu, sedikit. Masih. Oke, kalau masih semangat, mari kita lanjut saja ya. Nah, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, di situ kita lihat dari peta yang paling kiri atas. Nah, terdapat kerajaan Aceh yang berada di Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, selanjutnya turun ke bawah sedikit, ada daerah Palembang atau Sumatera Selatan. Di situ terdapat Raja Balaputra Dewa yang memimpin kerajaan Sriwijaya. Nah, pada peta selanjutnya terdapat Prasasti Ciaruteun. Ada di mana anak-anak Prasasti Ciaruteun? Bogor, Bu. Ya, betul. Nah, lanjut sekarang ke Kerajaan Majapahit. Ini berada di daerah Jawa Timur ya anak-anak, yaitu ada Majapahit, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk yang memimpin Kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya yang terakhir ada daerah Makassar, yaitu ada Sultan Hasanuddin yang memimpin Kerajaan Gorontalo. Sultan Hasanuddin memiliki julukan ayam jantan dari Jawa Timur, dari timur. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Mbak Risa, silahkan. Saya mau tanya, itu perjuangan Raja Balaputra Dewa itu apa ya, Bu? Oh iya, nah jadi perjuangan Raja Balaputra Dewa yaitu membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda, India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda, dan juga mengembangkan pelayanan dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimiliki oleh Raja Balaputra Dewa adalah berani dan tegas dalam memimpin. Terima kasih Mbak Risa atas pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ada juga Raja Sultan Iskandar Muda. Adakah yang mau membacakan tentang perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Risa, silakan. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yang pertama memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaysia. Kemudian yang kedua, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Ya, terima kasih Mbak Risa. Jadi itu yang telah dibacakan oleh Mbak Risa merupakan perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, setelah Sultan Iskandar Muda ada juga Raja Sultan Hasanuddin. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin yang sangat gagah berani dalam melawan VOC. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Beliau juga membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah.
Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki adalah gagah, pemberani, dan rela berkorban. Nah, setelah itu ada Rajapati, Gajah Mada, dan Hayam Wuruk. Beliau berdua telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada adalah mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya, baik ketika masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Nah, tatkala itu, kerajaan Majapahit diserang oleh R.A. Kuti Gajah Mada telah menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Nah, jadi setelah kita mempelajari semua itu, apakah ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita? Ayo, anak-anak tadi sudah belajar tentang apa saja? Sikap kepahlawanan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, kesimpulannya, ada yang mau menyimpulkan? Oke, jadi kesimpulannya adalah kita tadi telah belajar tentang pahlawan. Nah, pahlawan merupakan sosok yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan. Jadi, sikap kepahlawanan itu juga dapat kita miliki bukan hanya oleh para pahlawan saja, contohnya seperti gambar-gambar di samping. Nah, para tokoh pahlawan bersejarah itu pada gambar-gambar yang ada di sebelah kanan ini. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, terima kasih. Nah, salah satu contoh pahlawan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yaitu Raja Punawarman yang memegang kekuasaan pemerintah di kerajaan Tarumanegara. Raja Punawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, sehingga rakyat membuatkan prasasti Charteum sebagai wujud kecintaan rakyat kepada rajanya. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi tadi kita sudah belajar tentang pahlawan dan para tokoh pahlawan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, jangan lupa tugas yang telah Ibu berikan tadi ya. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita telah sampai pada akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, lalu kumpulkan besok terakhir ya, pertemuan besok. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Iya. Bu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Kan, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk pembelajaran besok kita akan belajar tentang sejarah kerajaan Hindu, Bu. Hindu Buddha. Jangan lupa dipelajari terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Barisa untuk memimpin berdoa penutup pembelajaran. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ibu.